Ya guys, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya kalau kita lihat ya kan di iNews di acaranya Aiman ya kemarin semakin seru juga. Kayaknya berbuntut panjang nih. Sylvester yang hampir saja ya melibas Rocky Gerung ya. Waduh waduh waduh. Ya kalau kita lihat di sini Sylvester ini sebenarnya yang duluan dipanggil bodoh oleh Rocky Gerung. Nah, jadi naik emosi lah ya, abang kita nih Sylvester ini. Dan di sisi lain Sylvester ini nggak mau ya kalau Pak Jokowi itu selalu dituduh dan dicaci maki, dikata-katain ya gitu ya oleh Rocky Gerung. Jadi Sylvester ini ibaratkan ya berani karena membela Pak Jokowi karena sudah terlalu sering lah ya Rocky Gerung ini menghina Pak Jokowi. Oke lah, kita tonton video ini sambil kita komentari ya guys. Siapa sih Sylvester Matutina, orang yang ngajak gelut Rocky Gerung, teman-teman? Sylvester adalah orang yang berada di belakang Jokowi dan merupakan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih alias Solmed, yang merupakan relawan Presiden Joko Widodo. Dia lahir di ND Flores NTT dan sempat menjadi wakil ketua dari tim kampanye nasional alias TKN Prabowo Gibran di Pilpres kemarin. Nah, selain ngajak duduk Bung Rocky, ternyata dia ini juga sempat muncul pas memberikan pembelaan soal kasus Kaesang dan Erina terkait penggunaan pesawat jet pribadi ke Amerika Serikat. Nah, ada nih video beredar di perseteruan panasnya debat Rocky Gerung dengan dia ketika lagi jadi iklan, teman-teman. Oh, ini di belakang layar ya. Kayaknya ada yang ngamuk gitu ya. Bukan Rocky Gerung ya. Kayaknya pembela Rocky Gerung siapa ya? Siapa ya? Tapi ya dulu, ini berbundut panjang nih kayaknya nih. Mengenai dinamika yang terjadi tadi malam Selasa 3 September 2024 di acara Rakyat Bersuaranya Bang Aiman di iNews TV antara saya Sylvester Matutina dan saudara Rocky Gerung, itu adalah bentuk shock terapi saya kepada saudara Rocky Gerung yang selama ini selalu memfitnah, merendahkan dan memaki semua orang di Republik ini, termasuk para senior, para akademisi, para pakar, dan juga kepada Presiden Jokowi yang dikatakan tolol dan bangsa. Selama ini orang-orang tidak pernah membalas, hanya mendiamkan saja. Tapi coba kita bayangkan bagaimana kalau saudara kita dan orang tua kita dihina segitu rendahnya oleh saudara Rocky Gerung. Apakah kita bisa terima? Kalau saya sebagai orang Indonesia Timur, lebih baik saya mati daripada dihina, direndahkan seperti itu. Saya berjanji, saya akan mengejar orang itu sampai ke lubang tikus mati. Hina Presiden Jokowi, bukan Jokowi sebagai persona. Kita dengar abangnya. Rocky Gerung mengatakan menghina Presiden Jokowi, bukan menghina Jokowi sebagai persona atau sebagai pribadi. Itu yang dikatakan Rocky Gerung. Iya kan? Dia mengatakan presiden itu bukan orang. Ya, kalau itu saya sependapat. Betul, presiden itu bukan orang. Presiden itu adalah jabatan. Presiden itu adalah lembaga. Presiden itu adalah satu jabatan posisi. Posisi jabatan tertinggi. Itu katanya yang dia hina. Ya. Kalau orang yang dungunya sama seperti Rocky Gerung bakal mengatakan iya. Kan begitu? Iya. Okay. Akan mengatakan yang dikatakan Rocky Gerung ini betul. Kita bebas menghina presiden. Karena yang kita hina bukan orangnya. Itu maksud dari Rocky Gerung ini. Ya. Tapi berjalannya fungsi presiden itu karena ada orangnya, karena ada yang menjabat. Berarti tanpa disadari dia kan yang menjabat ini yang dihina. Kan begitu. Sama artinya begini teman-teman.
Yang saya sih hina itu suami, bukan orangnya. Kan udah seperti itu. Suami itu bukan orang. Oh, Ya, analoginya ya. suami itu jabatan. Suami itu sebutan untuk orang yang telah berkeluarga, yang telah menjadi kepala keluarga. Yang sudah menikah ya. Presiden pun seperti itu. Ya. Jabatan presiden itu kalau tidak ada yang menjabat, siapa yang mau dihina? Iya kan? Sama aja kita bilang, saya menghina raja, bukan yang menduduki raja. Siapa yang mau kita hina kalau tidak ada yang menduduki jabatan itu? Oh, ya masuk akal. Iya kan? Pak Jokowi sebagai persona, ya, tidak akan bisa dihina kalau tanpa jabatannya. Iya kan? Karena beliau menjabat sebagai presiden Republik ini, makanya dihina banyak orang. Ya, salah satunya Jokowi dihina oleh Rocky Gerung ini. Ya. Merasa cerdas, merasa pintar, memainkan ilmu filsafat dalam setiap menghina dan mencaci presiden. Apa mungkin berfungsi itu lembaga, jabatan itu tanpa ada manusianya? Kan tidak. Iya, tidak. Hah? Betul, DPR itu nggak orang, DPR itu lembaga. Tapi DPR bisa dihina, dicaci oleh masyarakat karena orang yang di dalam lembaga itu tidak sesuai. Kan itu yang dihina. Hah? Karena presiden itu yang menjabat hanya satu orang, makanya presidennya dihina. Bukan lembaganya itu dihina. Yang menjabat sebagai presiden itulah yang dihina oleh Rocky Gerung. Padahal cara dia menghina, dalil dia menghina itu datanya belum tentu benar. Kan ini yang dikritik oleh kebanyakan masyarakat Ya, di negeri ini. Ya, tanpa dia kasih tahu, tanpa dia memberi penjelasan, kita juga paham kalau presiden itu jabatan, bukan orang. Iya kan? Tapi presiden itu tidak akan bisa difungsikan jika tidak ada yang menjabat. Biar jangan tambah dungu manusia satu ini. Wow. Ya, nggak usah dia berkelit, nggak usah dia berdalil. Kan begitu. Siapapun yang menghina presiden, berarti lembaga itu ada yang melaksanakan, ada yang memfungsikan, makanya dihina. Ya, kalau tidak ada orang yang mengisi jabatan itu, apa yang mau dihina? Kan begitu. Ya. Dia menghina Presiden Jokowi, dalilnya apa? Apakah sudah betul fakta yang dia ucapkan? Apa sudah betul data-data yang dia bawa untuk menghina presiden? Kan ini yang menjadi pertanyaan kita sekarang. Kalau betul ya nggak mungkin ya. Supaya jangan asalan saja mulut orang satu ini berbicara. Makanya tadi saya katakan, orang kalau sama dungunya dengan Rocky Gerung bakal mengiyakan dan membenarkan ucapan Rocky Gerung ini. Ya. Kan begitu? Padahal mereka sama-sama dungu semua ini, dibodoh-bodohi sama manusia bodat satu ini. Iya kan? Sekali lagi saya sampaikan teman-teman, suami itu bukan orang. Ya? Suami itu sebutan. Ya. Sebutan bagi laki-laki yang telah berkeluarga. Jadi kalau si suami yang dihina, berarti kan yang dihina itu yang menjabat suami itu. Begitu juga presiden. Presiden itu jabatan, betul, lembaga. Presiden itu bisa dihina karena ada yang menjabat. Jadi yang menjabat itulah yang dihina dalam posisinya, dalam jabatannya. Itu yang dilakukan Rocky Gerung ini, ya, supaya kita jangan mau dibodoh-bodohi. Ya, aduh, nih Bapak nih kayaknya cocok nih ya. Adu argumen, debat sama Rocky Gerung ya kan. Ya, ada masuk akalnya juga apa pendapat abang kita ini ya kan. Nah, jadi ya kayaknya antara Rocky Gerung dan Sylvester kayaknya akan berbuntut panjang karena Sylvester katanya akan dicari, Rocky Gerung ini akan dicari sampai ke lubang tikus. Wow, tapi orang ini bukan main-main ya. Dia adalah dekat dengan Pak Jokowi, dekat dengan Pak Prabowo. Waduh. Rocky Gerung, hati-hatilah ya kan. Ini setelah Pak Prabowo dilantik, aku yakin
Ya, kita lihat gimana sih menurut Rocky Gerung ini mencaci maki presiden. Kita lihat ya, apakah Pak Prabowo diam? Ya, aku rasa tidak. Karena beda presiden, beda orangnya ya kan. Sifatnya juga ya kan. Ya mungkin Pak Jokowi dia terlalu sabar ya, sehingga kalian-kalian sesuka hati untuk mencaci maki presiden. Tetapi beda nantinya ya kalau Pak Prabowo sudah dilantik. Karena ya Pak Prabowo belum tentu bisa sesabar Pak Jokowi ya kan. Nah, jadi gitu ya kan guys. Kita lihat aja lah, bisakah mereka menghina mencaci maki presiden nantinya setelah Prabowo dilantik? Kita lihat. Oke guys, apa pendapat Anda tentang Rocky Gerung dan Sylvester ini? Akankah mereka ini akan ya gimana gitu di ruang di belakang layar? Semoga jangan lah ya kan. Tapi semoga jangan. Kita doakan semoga jangan. Tapi itulah ya. Apapun lah tanggapan kalian, silahkan berkomentar di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.